kita karyawannya terjalin dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu yang sudah menunggu dari jam 4 sampai jam 9 ini ya untuk nanti Mauidul Hasanah yang akan disampaikan Gus Ikdam. Semoga ini nanti akan bisa diterima dan diresapkan di dalam sanubari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwono Nugroho atas sambutan yang diberikan. Kita doakan semoga Pak Ibu, para hadirin dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kini tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Ikdam dari Blitar, Jawa Timur. Kiai Muhammad Ikdam atau yang lebih dikenal dengan Gus Ikdam adalah mubalik dan pendiri sekaligus pengasuh Majelis Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang saat ini memiliki puluhan ribu jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan santri sampai kaum abangan atau marginal. Dakwah dan pengajian beliau selalu viral di jagat dunia maya, di media sosial seperti TikTok, YouTube, dengan istilah jargon yang viral yaitu dekengane pusat, ST-nya dan wonge teko. Untuk itu, kepada beliau Al-Mukarram Gus Ikdam, kami persilakan untuk memberikan siraman rohani beserta doa penutup. Kudus yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya datang panjenengan sedoyo. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh jajaran manajemen PT Djarum, wonten Bapak Thomas Budi Santoso, Bapak Wibowo Saputra, Bapak Ignatius Iswanto Santoso, Bapak Slamet Raharjo, Bapak Purwono Nugroho, dan seluruh senior-senior manajer-manajer yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, Forkopimda yang hadir, ada Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak PJ Bupati Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Hasan Habibi, ada Ketua DPRD Kabupaten Kudus, ada Bapak Kapolres Kabupaten Kudus, Bapak Dandim, dan seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh karyawan, karyawati Djarum, PT Djarum Kudus dan sekitarnya. Semoga semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini, saya ditakdir bisa berkumpul dengan panjenengan dan bisa jalan-jalan di tempat yang beberapa tahun memang saya itu sering berpikir kapan kira-kira saya bisa ke sana, karena saya itu bertahun-tahun rokokan saya itu ya LA ini. Yang mana ya? Bukan karena mau diundang Djarum, tapi dari dulu memang saya itu pernah ngerokok apapun, akhirnya pernah batuk, dan akhirnya beberapa tahun yang lalu saya itu merokok LA.
Jadi dari marketing apapun sebenarnya pemenangnya itu ya saya untuk mempromosikan LA itu. Jadi harusnya Jarum itu lebih perhatian dengan saya itu. Iya. Ya, dan kenapa kok saya itu milih rokok LA ya karena artinya lillahi ta'ala. Nah, jadi ngerokok diniati karena Allah ta'ala. Dan saya senang diundang ke sini, alhamdulillah. Satu-satunya tempat yang mana tadi saya sama Pak Mosing tanya, boleh ngerokok enggak ini? Boleh Gus. Malah kita terima kasih kalau Gus mau ngerokok di sini. Satu-satunya tempat pengajian yang orang rokok dikasih terima kasih itu ya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuansa kekeluargaan di PT Jarum ini memang luar biasa. Saya tadi sore itu sudah jalan-jalan di tempat apa Pak Mosing tadi? Oasis. Ya, saya keliling di sana, masya Allah. Seneng kula niku, seneng. Bahkan niki saat niki kula mboten sir ngaji, sir cerita jane. Karena saking seneng kula. Jadi saya semenjak tahu produksinya, pembuatannya, masya Allah, bener-bener higienis. Jadi saya itu milih LA ini nggak kaleng-kaleng. Wis bener wisan. Rosik. Dan bersih banget luar biasa. Masya Allah. Jadi saya tadi jalan-jalan ke sana. Tapi yang paling penting lagi, kembali ke tema acara pada malam hari ini adalah acaranya halal bihalal. Ya kita tidak menyangka, di Jarum itu orangnya kan macam-macam. Mulai dari yang garangan wati, yang benar-benar Islam, yang non-Muslim juga banyak. Wong sahabat-sahabat saya yang non-Muslim juga banyak di sini. Mulai yang Islam KTP wongnya teko. Nah. Jadi kok di sini tadi saya kira itu halal bihalal biasa, santai, pengajian, yo penting pantas gitu. Tak kira kayak gitu. Lihat ternyata kok ada khataman Quran, ada doa khotmil Quran, masya Allah luar biasa. Ya mungkin yang membuat kesuksesan Jarum adalah kekeluargaan dan keagamisan ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini senantiasa istiqomah dan membawa barokah untuk seluruh keluarga besar PT Jarum. Allahumma sholli alaihi. Jadi yang paling penting lagi, kenapa kok kita itu harus mengadakan acara-acara seperti ini? Ini khususnya memang harus dipertahankan para bapak-bapak pimpinan. Jadi jangan dikira halal bihalal itu memang tradisinya orang Islam, tidak. Tapi halal bihalal itu adalah tradisinya orang Indonesia. Jadi beberapa tahun yang lalu setelah kemerdekaan memang bangsa Indonesia ini ibarat bayi yang masih berangkang, tiba-tiba banyak orang-orang yang mau atraksi. Ada beberapa tempat-tempat yang mana seolah-olah ingin mendirikan negara Islam, ada beberapa daerah-daerah yang seolah-olah ingin mendirikan negara sendiri atau apa, dan akhirnya yaitu tadi banyak gejolak-gejolak, dan akhirnya pimpinan kita, Presiden kita Bung Karno curhat ke salah satu Kiai Nahdlatul Ulama yang bernama Mbah Wahab Hasbullah. Gimana ini solusinya Yai? Ibaratnya ini bayi tasik berangkang, jangan ngertos berangkang nggih. Ibarat bayi jalannya saja belum sempurna, tapi kok sudah banyak yang atraksi seperti ini gimana? Dan akhirnya pesan dari Mbah Wahab, kumpulkan saja, undang saja. Loh, ini dari berbagai macam agama, yuk nggak masalah. Ajak mereka untuk silaturahmi, ketika nanti mereka bertemu pasti insya Allah semua akan aman-aman saja. Dan akhirnya diperintahkanlah kepada Bung Karno dari Mbah Wahab Hasbullah, yakni perintah
silaturahmi. Lah Bung Karno bilang lagi, nek silaturahmi kekencengan, bahasanya kurang pas. Lah terus nopo bahasanya halal bihalal. Kenapa kok harus halal bihalal? Sesuatu yang menyebabkan kita itu memang benar-benar sulit. Awalnya kita itu memiliki hak adami, hak sesama manusia. Ini biar benar-benar tuntas. Dan akhirnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kita itu orang yang hidup pada bulan Syawal, ini pastinya juga pernah menemui bulan suci Ramadan. Bener nggak? Pokok yang hidup pada bulan ini, pasti bulan suci Ramadan kemarin juga hidup dia. Juga nemui. Nah, kalau orang itu sudah mau berpuasa, ini kalau secara agama Islam ini. Kalau orang itu mau berpuasa Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, hufirolahu mata kodama min danbi. Seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ya itu tadi kembalinya. Itu adalah dosa-dosa yang hubungannya yang hubungannya kepada Allah. Lah, karena kita manusia, di sini ada manajer, ada karyawan, ada karyawati, ada supir, ada apa. Manusia tidak mungkin tidak berhubungan sesama manusia. Pasti juga memiliki dosa sesama manusia. Bahkan kayak saya, pembicara kayak gini. Tukang ngomong kayak gini, pasti juga punya salah terhadap orang-orang yang pernah mendengarkan saya atau orang-orang yang pernah bertemu dengan saya. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani ini memperinci cara-cara menyelesaikan dosa-dosa yang hubungannya sesama manusia. Jadi dosa sesama manusia itu memang beda-beda. Nah, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Kata Imam Nawawi, wa ayyabro'a min haqqi sohibiha. Ketika kita itu memang benar-benar pengen tuntas, pengen tidak punya masalah, tidak punya dosa yang hubungannya sama manusia. Fa'inkanat malan au nahwahu. Ketika kita itu memiliki dosanya itu kok urusannya itu harta. Semisal kita pernah hutang, kita pernah minjem mobil, kita pernah minjem apa. Ini kita puasai Ramadan juga tidak akan tuntas. Semisal kita itu pernah memiliki hutang atau apa. Ini kita bacakan istighfar juga tidak akan tuntas. Kita bacakan sholawat juga tidak akan tuntas. Kita bacakan Quran, dosa yang seperti ini juga tidak akan tuntas. Makanya kata Imam Nawawi, ketika kita memiliki dosa yang hubungannya sesama manusia, yang urusannya harta atau sejenisnya, gimana cara menuntaskannya adalah radduhu ilaih, mengembalikan harta tersebut. Makanya para sesepuh-sesepuh kita, ketika kita itu sudah meninggal atau apa, biasanya diumumkan. Kira-kira ini jenazah ini memiliki hutang atau apa, silakan urusan ke keluarganya agar tidak dibawa mati. Sing tukang-tukang utang niku lho. Wong enek ngene sing tukang utang. Nek ra ngono kerjane urung, bayarane dhisik. Kuwi enek biasane. Nek ra ngono ya wis kerja tapi kena pinjol barang ngono ya enek biasane. Ndak. Ya ora usah takok wong teko mesti teko kabeh. Biasane sing kudung putih. Lah krana putih kabeh. Nek ra ngono sing ge blangkon. Lah. Jadi ketika kita itu memiliki dosa-dosa yang sejenis seperti itu, ini adalah raddu ilai. Tidak bisa kita puasakan untuk menebus dosa-dosa tersebut. Lah, ada lagi kata Imam Nawawi, wa ingkanat hadda qatfin wa nahwahu. Ketika seseorang itu memiliki dosa yang dosanya itu bentuknya itu bulian, cacian, tuduhan. Semisal katakanlah ada orang kerja sudah luar biasa di PT Jarum, mungkin tetangganya menuduh dia, wah ini kekayaannya dari mana, ini gimana, berapa tuyulnya, atau apa. Banyak tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Mungkin ada yang lembur, pulang-pulang, dituduh tetangganya atau apa. Ini mungkin apa habis karaoke, apa mari ngolor kabel, apa mari nyapo. Lah, semisal seperti itu, kata Imam Nawawi, ini juga tidak bisa, dikembalikan juga tidak bisa, dipasani ya gak iso, dikapa-kapane ya gak iso, kecuali makanahu au tolaba afwahu. Ketika kita itu mampu
mengunjungi orang tersebut, klarifikasi, tabayun, mencabut tuduhan tersebut, atau mengunjungi orang tersebut. Setelah itu kita meminta ampunan. Lah makanya alhamdulillah berkah kita itu hidup di Indonesia, berkah kita hidup di Kudus, di tengah-tengah para wali, di antara para ulama-ulama, kita itu muncul tradisi-tradisi yang mana tradisi tersebut bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang hubungannya sesama manusia. Jadi semisal kita itu pernah nuduh apa, beres kabeh. Lah ada lagi doa wa ingkana hibatan. Ketika kita itu memiliki dosa sesama manusia yang hubungannya itu, yang dosanya itu bentuknya itu hibah. Rasan-rasan. Orang Kudus tahu rasan-rasan apa mboten? Tapi mriki paham bahasa Jawa ya Kudus sih. Ya ket mang aku tak basa Jawa ae wayahe. Basa Indonesia angel. Ora kulino kula niku. Lah semisal wonge rasan-rasan, penggayane rasan-rasan karo nglinting rokok. Lah iya lho yu. Ndingi ke lho yu, Karo nglinting rokok kan paling penak rasan-rasan. Wa ingkanat hibatan, tukang rasan-rasan wonge teko ya. Nah, biasanya rada lemu wonge. Bengi iki nggih kudung coklat. Lah, sing dijak rasan-rasan kudung ireng. Lah. Wes. Dadi karo nglinting rokok. Lah iya lho. Heeh. Kae ndingi lho, mosok ngene. Heeh, iya. Welek anake, tapi bojone ayu. Mosok ayu-ayu pijak. Wes, rasan-rasan terus. Heeh. Moro-moro ndingi wis babaran, wis bayi. Padahal rabine jek 2 wulan iki. Oh, paling meteng dhisik. Wah. Hibah terus, rasan-rasan terus. Wa ingkana hibatan. Lah ketika kita itu kok memiliki dosa-dosa kita bentuknya hibah. Gimana cara menyelesaikannya? Istahallahu minha. Kita mengunjungi orang tersebut kemudian minta halalnya. Lah tradisi halal bihalal yang diciptakan oleh para ulama-ulama Nusantara ini memang luar biasa menyelesaikan dosa-dosa kita yang hubungannya sesama manusia. Lah ketika bulan Ramadan orang itu berpuasa, dosa yang hablum minallah ini sudah selesai. Ketika orang itu mampu bersilaturahmi dengan saudaranya, kemudian halal bihalal, dosa sesama manusia itu juga sudah selesai. Saya yakin orang tersebut akan memperoleh yang namanya Idul Fitri. Id itu maknanya kembali, fit itu suci, seperti bayi yang baru lahir. Wes kaya wong-wong sing linting-linting iki lho. Nggih, akhirnya resik kabeh. Dan ketika seseorang itu kembali suci, pasti doanya mustajabah. Semoga panjenengan semua yang hadir kembali suci, kembali bersih, dan hadiri semua kalangan. Kita itu biasa mengadakan silaturahmi. Mungkin pada waktu hari raya pertama sampai ke berapa, kita silaturahmi ke rumahnya siapa. Lah, tanpa kita sadari, berkah kita itu silaturahmi. Tapi silaturahmi yang beneran itu beda sama silaturahmi yang abal-abal. Silaturahmi yang abal-abal itu seperti apa? Katakanlah hari raya. Mau silaturahmi, milih-milih. Mumpung bawa anak banyak. Gowo, anak sing akeh milih sing omahe sugih. Engko anake diubengne. Nggih, anake 5 ngono lumayan to kuwi seminggu diubengne ngono asline ya lumayan. Padha karo bayaran sak wulan nglinting ya to. Lah nggih, kadang kok ora trimo nggawa anake dhewe, anake tanggane disilih pisan. Biasanya ya enek ngoten niku. Lah, ketika kita itu silaturahmi yang benar-benar silaturahmi itu seperti apa? Silah itu maknanya menyambung, rahim itu kasih sayang. Artinya walaupun kita itu mungkin beda agama, walaupun kita itu mungkin beda latar belakang, walaupun kita itu mungkin beda pekerjaan, tapi karena kita sesama manusia, kita bisa memanusiakan manusia, akhirnya muncul kasih sayang. Tidak ada rasa ingin menyakiti orang tersebut, baik dengan lisan kita maupun dengan tindakan kita. Nah itu silaturahim. Silaturahim. Wa fi silaturahim, Syekh Sulaiman Al-Bujairami menyimpulkan, ketika seseorang itu bisa menyambung kasih sayang hubungannya sama manusia, artinya ketika bekerja, ini tuh juga tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi yo silaturahim, wis iki padha-padha jarume awake dhewe. Awake dhewe iki padha-padha tukang lintinge. Awake dhewe iki padha-padha ngene iki.
Ora kok engko barno nek bose srowegep, engko nek ra enek rasan-rasane. Wonge teko. Ah. Wis nek bose ngono wis macak kesel, macak sregep, tapi engko nek ra enek ngono ya wis gedabrus neh rasan-rasan neh. Nah, ini bukan silaturahim. Kalau orang itu benar-benar silaturahim, ketika ada saudaranya merasakan apa, setidaknya di dalam hatinya juga merasakan hal tersebut. Lah ini silaturahim. Wa fi silaturahim asru hisolin mahmudah. Ketika seseorang itu mampu menyambung kasih sayang, akan muncul di dalam dirinya 10 sifat yang terpuji. Ini jenengan kadang kita itu sebenarnya itu punya cara-cara mudah agar hidup kita itu lebih makmur, tapi kadang kita itu pilih dengan cara-cara yang sulit. Ya contoh itu tadi, ketika seseorang itu bisa menyambung silaturahim, banyak kemudian dalam hidupnya. Tapi dia itu pilih memiliki saingan atau memiliki musuh-musuh sehingga hidupnya menjadi sulit. Lah, ketika seseorang bisa menyambung silaturahim, bahwa silaturahim asru hisol mahmudah akan menarik 10 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ridhullah wa rahmatullah. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Orang tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah. Orang tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini kalau seseorang itu mampu silaturahim. Loh Gus, kok bisa seperti itu gimana? Sejalan dengan hadis qudsi yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahmu. Aku ini adalah zat yang maha kasih sayang dan yang maha mengasihi, maha kekerabatan. Itu kata Allah. Sakoktulaha isman minismi. Jadi kata ar-Rahim dari lafadz silaturahim ini mengambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mampu menyambung silaturahim dengan baik, man wasolaha wasoltuhu. Ketika panjenengan bekerja dengan baik, wis kita enggak usah bersaing, kita enggak usah mikir kita besok itu kerjanya jadi apa atau apa. Tapi kita penting kita tulus bekerja ini dengan baik, dengan amanah, dengan ikhlas. Jabatan apapun kita terima dengan ikhlas. Man wasolaha wasoltuhu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Makanya banyak orang tulus dulu biasa-biasa saja, tapi karena dia tulus, tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang, dia menjadi orang luar biasa. Ya, contoh nggak usah jauh-jauh, saya tadi sore itu diantar oleh Pak Slamet Raharjo atau Bapak siapa? Bapak Moseng. Ya kleru Morawi. Pokoknya Pak Moseng. Saya diantar tadi, dia jemput di Wisma, ayo Gus jalan-jalan. Setelah itu pulang. Tak tanya, beliau ini kok luar biasa, jelaskan apa-apa itu detail, tek enak, dirungokne yo penak, gak patek bulet, dan orangnya ya tenang, sudah Gus, ini kembali, ya istirahat, tenang, penak, jelaskan apa-apa itu masuk, ya beda karo awak-awakmu beda panjenengan, jabatannya luwih dhuwur panjenengan, lah akhirnya nyampe rumah, nyampe Wisma tak tanya, Pak, jenengan itu sekarang jabatannya apa? Kan jabatannya lumayan tinggi toh. Lumayan lah, ya nek bayaran siji karo awakmu sepurane. Oh, didelok kok gayane wis siji. Ya toh, wis sepurane, kurang kelase. Mari awakmu mari bayaran awakmu jek ngolor kabel nyanyi lho, Pak. Garangan lho masalahe. Garangan. Lah, akhirnya Pak Musing tadi tak tanya. Pak Musing, dulu jenengan itu masuk Jarum, awalnya itu jadi apa? Apa langsung seperti ini? Guyu, tertawa sama Pak Ferry yang guyu, tertawa orangnya. Loh kenapa kok ketawa? Saya dulu Gus 2002 ya. 2002 atau berapa, saya itu dulu masih ngurusi tembakau. Molak-malik, akhirnya sampai gini ceritanya sampai ya ini saya di jabatan ini, di posisi ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah ini semua karena barokah kerja yang ikhlas. Tapi kalau kerjaan kita itu, kita tidak mampu mensyukuri pekerjaan kita, mungkin tahu teman kita lebih nikmat, mungkin tetangga kita lebih nikmat, tidak akan rahmat Allah turun terhadap diri kita. Tapi kalau kita itu kerjanya itu menyambung kasih sayang dengan sesama manusia, saya yakin akan muncul rahmat-rahmat Allah dan keajaiban-keajaiban di dalam diri panjenengan. Mungkin anak cucu panjenengan ditata, mungkin karir panjenengan lebih baik, dan mungkin yang lain-lainnya lebih baik. Semoga semua yang hadir hidupnya tambah barokah, umurnya tambah barokah,
dan berkah acara pada malam hari ini semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 2, ketika kita mampu menyambung silaturahim, itu akan berpotensi membahagiakan hati orang lain. Dan sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qad warada fil khobar, inna afdhalal a'mal, sesungguhnya amal yang paling utama, salah satu amal yang paling utama adalah idkhalus surur alal mukmin, membahagiakan saudara-saudara kita. Jadi awake dhewe niku iso nyenengne, ya minimal panjenengan itu kalau memang ingin memiliki saudara yang banyak, ketika tidak bisa membantu, minimal menjadi pendengar yang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alfu sodikin kolilun, kamu itu memiliki banyak teman, banyak saudara. Ini sedikit. 1000 teman, alfu sodikin kolilun. Wa'adun wahid kathirun, kamu memiliki satu musuh saja. Katakanlah dalam kantormu kamu memiliki satu musuh saja, hidupmu tersiksa. Mau tidur kepikiran musuhe, musuh iku iki mang mobile luwih apik, mumet. Akhirnya mau tidur, duwe musuh tetanggane. Ya Allah, usum wong ra duwe dhuwit kok malah tuku kulkas. Kulkas lebokne sirah. Mumet neh. Ero tanggane musuhe neh. Ya Allah, kok malah ngreyen Avanza. Avanza lebokne sirah. Ya Allah, kok malah ngecor omah. Ra duwe dhuwit kok ngecor omah. Cor-coran dilebokne sirah. Akhirnya sirah niku napa? Bek Avanza, kulkas, cor-coran. Dilalah bojone tanggane mati, mari kuwi rabine rada ganteng. Mlebu ning sirahne ya an. Sak bojo-bojone tanggane lebokne sirah. Ya wis ngeten iki, kira-kira ora sampe tuwek wis stroke ringan, Pak. Krana sirah nika kebeken bandane tanggane. Sing mikir bandane tanggane wonge teko. Oh, klambine apa? Sing klambi putih muni krem. Iki karepe dhewe ya, menangi dhewe. Lah, maka dari itu nek jenengan niku pengen disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, fadilahnya orang yang mau menyambung silaturahmi dengan baik, berhubungan sesama manusia dengan baik. Yang nomor 3 adalah akan dicintai penduduk langit. Dia akan masyhur, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus samar. Ketika seseorang itu menyayangi sekelilingnya, memiliki hubungan yang luar biasa. Makanya saya tadi sambil mengamati, apa ya salah satu resep jarum ini kok bisa sukses sampai berpuluh-puluh tahun, kok sampai luar biasa seperti ini, suksesnya seperti ini. Ternyata tidak hanya memikirkan masalah keuntungannya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Bener nggak, Pak Musing? Gitu. Ada program apa? Penghijauan, ada sosial, ada hubungan antara pesantren, pendidikan, olahraga, sampai ngopeni ustadz-ustadz sing kaya aku ngene iki. Ketika rokok entek ya ditekani. Lah kan kuwi ya kewajiban. Lha to. Heeh. Lah nggih. Sampai ngoten niku lho tenanan. Ternyata loh saya tadi kan keliling. Ini Gus penghijauan, ini tujuannya gini-gini. Jelaskan semua sama Pak Musing. Masya Allah. Ya ini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mentakdir seperti ini? Bahkan saya tadi jenengan jelaskan ada namanya pabrik filter itu loh, SKM ya. Ah, SKM, aku paham gini yo karyawan jarum, Pak. Saya di SKM, Gus ini 1 menit bisa 16.000 batang. Bahkan sampai ada yang ketika mesinnya lebih bagus lagi ada yang 20.000 batang. Tapi yang SKT ini 1 orang 1 jam ini 600 batang, bener nggak? 600 sampai 800. Wing linting wi lho, ya krana karo rasan-rasan wi mang lho. Wes idune moncrot-moncrot. Itu mulakno aku ngerokok SKT kadang ya watuk-watuk. Di barokai mak-mak iki lho. Lah iya yo ngono karo mak grok. Wis karo rasan-rasan kuwi mang lho. Akhire yo wis kuwi mang. Entuke mek 600 sak jam. Sak menit yang mesin 16.000 sampai 20.000. Lah kenapa kok ini tetap dipertahankan? Karena ya itu tadi, tidak memikirkan keuntungan sendiri. Padahal dari Jerman pun sudah menawari. Kenapa?
Orang-orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Lah iya. Iya toh Pak Musing? Kenapa orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Kita pakai mesin saja. Wong mesin itu 1 menit bisa 16.000. Tapi jawaban pimpinan-pimpinan Jarum, owner Jarum gimana? Yang membuat besar Jarum ini adalah orang-orang tersebut. Loh nggih. Lah ini sejalan dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Ketika kita itu cinta sayang dengan sesama manusia, maka penduduk langit, malaikat-malaikat di sana juga akan sayang dengan kita, dan pasti mereka ikut mendoakan kita, dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya. Ngoten niku, mulane malih tambah enek, rezekine enek, tambah sugih, tambah toto kabeh, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lah ini belum tentu, semisal kok orang-orang ini SKT ini dihancurkan, ganti SKM kabeh, ya urung tentu nek iso lancare koyo ngene. Karena ya isane lari sih baru kae dungane wong melas-melas lho. Nah, ora guyon. Engko nesu. Engko nek nglinting malah dikeki watu sanuke. Aja nesu. Guyon gitu. Maka dari itu ya Allah, berkah dari silaturahim itu banyak, luar biasa. Bisa menurunkan rahmatnya Allah, bisa luar biasa. Dan saya itu pernah, ini cerita. Dulu itu ada seorang wali. Wali, namanya wali itu kan kalau bilang apa-apa semua orang takut. Jadi wali ini berkata ke seorang kiai, Yai, kamu itu besok kuburannya di makom situ, itu nomor 14. Wah, kiai ini takut. Akhirnya berkunjung ke lokasi pemakaman tersebut. Loh, ini sudah nomor 7, berarti kurang 7 lagi. Giliran saya, takut orangnya. Akhirnya bingung terus. Lama-kelamaan ziarah ke makam tersebut. Sudah 10, kurang 4. Wae absen. Karena yang bilang wali, kekasihnya Allah. Takut kiai ini. Akhirnya pada waktu ngaji, beliau menemukan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayub satulahu fi rizki wa yumsa'alahu fi athari fal yasil rahimahu. Barang siapa kalau ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rizkinya, fal yasil rahimahu. Silaturahmilah, sambunglah kasih sayang sama manusia. Akhirnya kiai tersebut hari-harinya pulang ngaji mampir ke saudaranya, sampai saudaranya bingung. Lah ini enggak lebaran kamu kok sering kesini kenapa? Ya silaturahmi. Pokoknya ketemu orang pangestune dongakne. Ketemu orang tidak berusaha menyakiti. Piye carane orang larani wong? Pokoknya ning ndi nyambung dulur, seduluran sing apik. Lah iki sales-sales nggih ilmu iki apik. Lho nggih, langsung rezekine lancar. Masya Allah. Akhirnya sampai di kuburan itu akhirnya balik ning pemakaman beberapa tahun kemudian. Di kuburan itu sudah nomor 17, ada makom itu sudah 17. Loh, aku kok gak sido mati-mati. Sampai bilang-bilang puluh gak sido mati-mati. Padahal biasanya yang didawui, yang dikatakan oleh wali-wali tersebut, ini banyak positifnya. Ya karena salah satu berkahnya silaturahmi itu tadi. Makanya kayak panjenengan-panjenengan semua, kalau memang hidupnya ingin baik, jangan sampai kerja ini hanya menghasilkan uang saja. Pulang kamu itu mendapatkan keuntungan berupa cuan, tapi gimana panjenengan ini mendapatkan pelajaran terbaik, dan pelajaran tersebut bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan berkah-berkah yang lain banyak sekali. Makanya ya Allah, yang penting kuncinya lagi selain silaturahim di pekerjaan panjenengan. Saya tadi juga ditanyai oleh sini kan sudah ada apa media apa itu loh. MKD, BKD, keluarga Jarum itu loh. Saya tadi diwawancarai itu, kesan-kesannya apa? Yang saya rasakan di sini kekeluargaan. Itu yang paling penting. Jangan sampai jenengan itu di sini hanya sekedar kerja. Jenengan harus pandai-pandai mensyukuri pekerjaan panjenengan. Mungkin saat ini bagiannya office, mungkin saat ini bagiannya nglinting, mungkin saat ini bagiannya apa. Syukuri dengan baik. Karena hanya dengan syukurlah panjenengan bisa naik derajatnya. Asyukru qayyidun lil maujud. Dengan bersyukur akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafqud. Dan dengan bersyukur
ini akan menarik atau menumbuhkan nikmat yang belum ada pada diri panjenengan. Jadi artinya apa? Jangan sampai kerja itu pada posisinya ngeluh tok. Enek mboten niki sing kerja karo ngeluh Ya Allah, pirang-pirang tahun panggah nglinting bayarane kok gak mundak-mundak. Ngene, padahal nek nglinting ya ora mundak apik, ora mundak apa, tapi bayarane yo mundak. Nah, itu jangan seperti itu. Kita harus berusaha kerja dengan ikhlas. Orang yang mudah naik derajatnya adalah orang yang mampu mensyukuri takdir hidupnya yang telah ia jalani. Makanya hasil survei membuktikan ketika orang itu mampu sabar, mampu syukur dalam posisinya, suatu keajaiban akan datang di masa-masa yang akan datang. Tapi ketika orang itu kok mengeluh, hidupnya selalu merasa kurang, dan tidak pernah bersyukur akan posisinya, dia akan tersiksa akan kehidupannya. Itu pasti. Mesti tersiksa. Akhirnya panggah kurang. Lah kuncinya syukur gimana? Unduru ilaman asfala minkum, walatan duru ilaman huwa fauqakum. Lah orang-orang yang di bawah panjenengan, yang belum dapat pekerjaan, jangan lihat Pak Mosing. Ya kalau lihatnya Pak Mosing ya pusing jenengan. Iya bisa pusing. Kita pulang naik motor, Pak Mosing nanti naik mobil bagus. Pusing jenengan. Apa? Kobong. Kobong. Akhirnya ya udah ngelinting karo pegel. Mentolong ngelinting Pak Mosing gitu. Karo pegel gitu. Marah terus, unduru ilaman asfala minkum, balatan duru ilaman huwa fauqakum. Pulang itu lihat orang-orang yang enggak kerja. Lihat orang-orang yang masih kurang. Akhirnya kalau kita bisa syukur, sayyidun lil mafqud. Saya yakin tidak lama lagi kenikmatan-kenikmatan akan datang dalam hidup panjenengan. Loh nggih. Makanya coba saya penasaran ini. Ini ada enggak? Saya mau tanya, carikan mic yang kerja di sini. Ini SKT apa enggak ini? Yang kerja sudah 10 tahun di sini ada enggak? Loh, ini tak sangoni loh, aku ki sumber tenan loh, Pak. Dekengane jarum kok. Tak sangoni, coba aku penasaran Aku penasaran. 10 tahun itu, Bu. Yang rumahnya jauh ya sekitar sini. Apa wis ngene, gen penak nek milih, sing rondo, anake cilik. Yang janda tapi punya anak kecil. Punya anak kecil. Punya anak kecil enggak? Oh ya, itu dulu nanti itu. Ya. Lho iki penting iki, Pak. Nerangne syukur iki masalahe. Nek ra nek contone angel. Aja suudon, besane golek rondo iki. Tenang. Ae dhewe. Bolone Pak Mosing kok. Tenang ae. Bon di situ aja. Biar jangan maju. Bener di situ, Pak, bener di situ. Jangan maju. Ya, berdiri. Coba biar tahu. Berdiri ya. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sri Mulyati, Bu Sri Mulyati. Rumahnya mana Bu Sri? Pasuruan Lor, Pak. Pasuruan Lor itu Kudus. Iya, Pasuruan Lor Jati Kudus. Oh. Berarti dari pabrik jauh enggak? Deket sih, karena saya kerjanya di Gribek Kerapia. Kerjanya di? Kerapia, Primeri Kerapia. Itu dari rumah ke pabrik berapa menit itu? 5 menit sampai 10 menit kalau macet, kalau pelan-pelan. Nyun sewu Bu Sri. Suami kemana? Suaminya kemana? Saya tenang Pak. Tenang. Gak apa-apa Bu Sri, jujur aja. Loh ini pimpinan biar tahu, nanti anggarannya besar ini. Wah. Loh IDW, nanti tak usulkan pemberdayaan para janda. Iya toh. Kan belum ada itu di Jarum, ya toh. Tak enek nih gue tak usul nih mangke. Pun tenang. Saya sosial itu nanti. Sosial. Saya tenang, pun kasih waktu. Ya kalau coba di mana Bu Sri? Maksudnya pisah atau apa gitu loh? Maksud coba dijawab. Saya rapat, Pak. Saya yang mengajukan cerai setelah saya sembuh dari sakit saya. Oh, sudah berapa tahun pisahnya?
Sudah lama sih, anak saya belum ada 1 tahun sudah ditinggal karena saya sakit dulunya. Oh, berarti ini sudah berapa tahun? Mulai saat ini. Pun tenang, nggak usah dipikir. Mulai berapa tahun? Waktunya biar nggak kemalaman. Ya, 9 tahun karena ini anak saya mau 10 tahun. Oh, berarti sudah nggak ada suami itu 9 tahun. Ya, Oh, terus anak yang sekarang berapa? 1. 1. Umur berapa anaknya? 10 tahun kurang 2 bulan. SD yo iya. Nggih, kelas 4. Oh, SD. Jenengan pekerjaannya bagian apa jenengan? Bagian tembakau, Pak. Milih-milih sampah tembakau. Oh, milih-milih tembakau. Sik ketoke Bu Sri nganu iki wis gak fokus mah longso malan. Langsung tak sangoni ya. Loh. Wes. Coba ini dihitung ini berapa ini. Pun 1 juta. Pun. Wis liyane Bu Sri sing enggak nangis. Mumet enggak mentolo aku nyang wong nangis. Coba yang itu loh. Di situ enggak usah maju, Bu. Di situ aja, malah bagus di situ. Iya, enggak usah maju. Ojo kon maju, Pak. Lah, wis ning kono ya. Ya. Weh, anake digendong barang. Mari enek 1 juta lho, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama Bu Sona. Bu Sona. Rumahnya mana? Karangturi, Kaliwungu, Kudus. Kerja di Jarum sudah berapa tahun? 20 tahun. Wah, lah iki juara iki, tepuk tangan. Wah, ya iki ndanyangane Jarum iki. Bu Sauna. Sona. Wah, Bu Sona. Bu Sona 20 tahun. Bagian apa di Jarum? Giling, Pak. Wong ngelim. Ngelinting. Wong linteng, giling. Yo kene karyawan anyar aja kok seneni. Urung ngerti aku. Oh, giling itu ngelinting nggih. Nggih, siap. Bu Sona, Ya. ngapunten kalau jenengan suami kemana? Meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Wah, wis keliwat 1000-ne kuwi. Nggih. Lho iya 1000 kan 3 tahun toh, Pak. 1000 pindho berarti. Nganu, wis khol. Bu Sona, anaknya berapa? Anaknya 2, yang 1 kuliah di Lirboyo, yang 1 baru 8 tahun. Mondok di Lirboyo. Nggih. Tepuk tangan, istimewa. Mondok di tempatnya istri saya ini. Istri saya dari Kediri, Lirboyo istri saya. Ning ikut tadian. Mengawal gen saya biar selamat dari janda-janda itu loh. Bu Sona, Ya. yang kecil umur berapa anaknya? 7,5. 7,5. Mau 8 tahun. Wah, ini berarti kelas piro ya? Kelas 1 MI. Bagian linting kerjane 20 tahun, tapi iso nguliahne anak ning Kediri sitok, mari kuwi ngono, mari kuwi jek duwe anak sitok neh, bojone wis gak enek. Ya Allah, Masya Allah. Napa jenengan kok kerasan mboten kerja ning mriki ning Jarum iki? Nggih, alhamdulillah kerasan, Pak. Seneng nggih. Nggih. Pengen munggah jabatan apa ora? Pengen, Pak, sebenarnya. Wah, pengen. Ya wis ndonga sik ae. Nggih. Wong aku ya untuk direkture. Ya aku mek takok tok ngoten niku. Tapi niki berat niki. Niki berat iki. Bu Sona ini berat. Ya Allah, luar biasa. Dapat uang dari saya lebih banyak lah. Liyane ora usah meri bojomu uripno. Heeh, bojone urip kok. Oh nggih. Pun 2 juta. Alhamdulillah. Luar biasa. Loh, Terima kasih Gus Idam. Nggih. Semoga barokah. Gus Idam selalu diberi kesehatan kepada Allah. amin. Semoga jenengan segera diberi jodoh lagi, Bu Sona. Karo kon ngewangi ngopeni cah-cah iki lho. Cah loro niku lho maksude. Nggih, ya Allah. Wis alhamdulillah wis nglintinge sing enak nggih. Nggih. Kene. Oleh
mau sholawat Gus. Wah, arep tampil. Sholawat apa? Nak linteng kalih mau sholawat. Wah, layak rasane enak. Pomo tujuna manggai po rasane kaya pencet lho janan. Oh, krana diwacane sholawat layak enak men badanku iki ya. Wis alhamdulillah nggih pun aja karo rasan-rasan nggih. Nggih, matur suwun busona. Wah iki ya berat iki, Wan. Ya Allah, maka wis mikir dijaluk neh. Maka dari itu saya tadi bilang, kita itu kerja di sini harus syukur. Lah iki tak praktek ning ngene-ngene iki lho. Gitu. Tapi nek uang sing gak iso syukur, walaupun kerja di sini, sak bojo-bojone kerja. Anake yo mek sitok, tapi yo panggah gak cukup nek gak duwe rasa syukur. Tapi nek duwe rasa syukur kayak busona, 20 tahun ngelinting terus. Anake loro, sitok yo panggah iso kuliah, sitok yo lancar. Sitoke 7,5. Umure ora regane. Umure 7,5 lho gitu. SD niku wau, sitoke malah mondok ning Lirboyo sampai wis kuliah. Cukup. Padahal sendiri. Ya ini, makanya kita harus melihat yang seperti ini. Unduru ilaman asfala minkum, balatan duru ilaman huwa fauqakum. Kalau kita hanya melihat di atas kita terus capek, kapan hidup kita bisa nikmat? Makanya monggo bareng-bareng panjenengan semua harus bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa kerja di sini, jenengan bisa sehat seperti ini. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri, dan panjenengan ketika mensyukuri janjinya Allah akan turun, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya orang itu kalau enggak mau bersyukur mesti tersiksa. Mesti tersiksa. Akhirnya ya merasa kurang, merasa enggak cukup, merasa gini, iri, dengki, hasut. Akhirnya hidupnya capek dan enggak pernah bahagia. Ya semoga panjenengan semua menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi, Gus, tapi saya mau gimana mau bisa syukur, wong hidup saya ini masih belum berkecukupan. Tetap harus mampu bersyukur. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Orang itu kalau tidak mampu mensyukuri hal yang sedikit, maka dia pasti tidak mampu mensyukuri hal yang banyak dan tidak akan memperolehkan nikmat yang banyak juga. Dan ketika seseorang itu, ciri-cirinya orang itu yang mampu bersyukur itu seperti apa? Yakni adalah waman lam yaskurin ni'am faqad ya Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Ciri-cirinya orang itu pandai berterima kasih dengan sekelilingnya atau tidak. Artinya kayak panjenengan itu kalau kerja di sini bisa menghormati pimpinan-pimpinan panjenengan atau tidak. Bisa berterima kasih dengan orang-orang sebagai pelantara rizki panjenengan atau tidak. Kalau jenengan itu kerjanya kok nggak konsisten, seenaknya sendiri, lah ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ya akan terus merasa kurang dan akan merasa capek dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya Allah, dengan adanya momen halal bihalal ini, semoga kita tambah semangat bekerja, hubungan kita sesama karyawan, sama pekerja tambah baik, hubungan kita dengan para pimpinan-pimpinan juga tambah baik, hubungan kita dengan perusahaan juga tambah baik, dan tentunya rizki dari sini semoga tambah barokah. Amin Allahumma amin. Astaghfir minal khotoya Rabbi ilman wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini pesan saya yang selanjutnya, tidak lama ini. Setelah itu biar doa dipimpin para kiai. Yang paling penting lagi, pesan Rasulullah apa? Jadilah orang itu seperti lebah. Masal mukminina masalun nikhlah. Panjenengan itu kalau ingin hidupnya lebih baik, jadilah orang seperti lebah. Artinya lebah gimana? In akalat thayyiban. Lebah itu selalu memakan sesuatu yang baik. Jangan sampai kamu itu kerja makan gaji buta. Ya ini tenanan. In akalat thayyiban.
Wa in wadu'at thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik, dan ketika mengeluarkan sesuatu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Bener no mboten? Pernah toh jenengan lihat lebah itu hinggap di daun yang tidak baik? Tidak pernah kan? Nah, lebah selalu hinggap di tempat yang baik. Dan istimewanya lebah lagi apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksiru. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya tempat ini menjadi wasilah, menjadi pelantara rezeki panjenengan. Jagalah dengan sebaik-sebaik mungkin. Insya Allah semua yang panjenengan dapatkan dari sini juga akan barokah. Dan keluarnya dari sini juga akan menjadi madu-madu dalam keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MUI monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ومجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ومجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ومجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa